Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hati kami seperti benih yang baik, sehingga berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Sang Kasih yang agung, kami berdoa. Amin. Yohanes 13 ayat 1-15. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Sahabat Scripture Union Indonesia, jabatan atau posisi kepemimpinan sangat diinginkan demi memperoleh kekuasaan dan kehormatan, tak terkecuali dalam dunia pelayanan dan gereja. Banyak orang tampaknya menginginkan posisi-posisi tertinggi dalam kepemimpinan. Namun, bagaimana seharusnya sikap yang benar sebagai seorang pemimpin? Yesus, yang adalah Tuhan dan Guru, memiliki otoritas tertinggi, tetapi ia memilih untuk merendahkan diri dan membasuh kaki murid-muridnya. Menurut adat kebiasaan pada masa itu, murid-muridlah yang seharusnya mencuci kaki guru, atau bahkan seorang hamba yang ditugaskan di depan rumah. Jadi, Yesus bukan hanya merendahkan diri seperti murid, tetapi dia menjadi seorang hamba. Dan Yesus melakukan semua tindakannya dalam kesadaran penuh. Perhatikan bagaimana dituliskan. Yesus telah tahu, dan diulang kembali. Yesus tahu. Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai tanda bahwa kepemimpinan adalah melayani, bukan dilayani. Ketika Petrus menolak untuk dibasuh kakinya, Yesus menegaskan bahwa tanpa menerima pelayanannya, seseorang tidak dapat memiliki bagian dalam dirinya. Seorang pemimpin harus terlebih dahulu mengalami kasih dan pembentukan Tuhan sebelum dapat melayani dengan benar. Yesus membasuh kaki semua murid.
termasuk Yudas yang akan mengkhianatinya. Artinya, pemimpin sejati melayani semua orang, termasuk mereka yang menentangnya. Kepemimpinan dalam Kristus bukan tentang status, tetapi tentang hati yang rela melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Yesus berkata, "Jadi, jikalau aku, Tuhan dan Gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Ini panggilan bagi semua murid Yesus dalam bersikap sebagai seorang pemimpin. Dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, kita dipanggil untuk meneladan Kristus. Menjadi pemimpin berarti melayani, mengasihi tanpa syarat, dan merendahkan hati tanpa merasa terpaksa. Jadilah pemimpin yang melayani, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Mari kita berdoa. Kristus Sang Sumber Kasih, ajarlah kami menjadi pemimpin yang melayani, rendah hati dalam sikap, setia dalam tanggung jawab, dan tulus dalam mengasihi sesama. Biarlah setiap kepemimpinan kami mencerminkan kasih dan teladan-Mu. Di dalam keagungan nama-Mu, ya Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.